Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai organisasi kegiatan humas. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama mengenai organisasi kegiatan humas. Sejarahnya, yaitu di Amerika pada krisis 1906 terjadi pemogokan total buruh di industri pertambangan sehingga menyebabkan Ivy Ledbetter-Lee atau tokoh public relation yang pertama terjun ke dunia hubungan masyarakat pada waktu itu di samping menjadi seorang jurnalis. Lalu melihat keadaan yang demikian, terjadinya krisis, kemudian dia mencetuskan Declaration of Principle yang menunjukkan komitmen sebagai seorang jurnalis. Selanjutnya, Lee dan rekannya mencetuskan bagaimana menanggapi kegiatan pemogokan total tersebut. Kemudian di Indonesia, Humas dikenal pada tahun 1950-an, di mana Humas bertugas untuk menjelaskan peran-peran dan fungsi-fungsi pada setiap kementerian, jabatan, lembaga, atau badan. Berikut merupakan isi dari Declaration of Principle oleh Ivy Ledbetter-Lee, yang mana isinya adalah ini bukan biro pres rahasia. Seluruh pekerjaan kami dilakukan dalam suasana keterbukaan, termasuk kami memasuk berita. Ini bukan agen periklanan. Jika Anda pikir jenis tulisan ini harus secara tepat masuk ke kantor Anda, jangan gunakan tulisan itu. Tulisan kami akurat, rincian lebih lanjut atas pokok bahasan apa saja yang dibahas akan disediakan dengan segera, dan editor siapa saja akan dibantu dengan sangat gembira guna memverifikasi secara langsung pernyataan fakta apa saja. Bla bla bla, ringkas kata secara sopan dan terbuka. Atas nama permasalahan dunia bisnis dan lembaga publik, rencana kami adalah memasuk ke pers dan publik Amerika Serikat informasi yang cepat dan akurat mengenai pokok masalah yang dianggap bernilai dan menarik perhatian publik untuk mengetahuinya. Jadi isi dari Declaration of Principle yang dicetuskan oleh Ivy Ledbetter-Lee adalah ini, yaitu intinya adalah bagaimana seorang public relation atau orang yang bertugas di hubungan masyarakat itu secara terbuka, atau perusahaan itu secara terbuka melalui humasnya atau hubungan masyarakatnya kepada masyarakat luas, memberikan informasi secara lengkap sesuai fakta dan apa adanya, sehingga dari Declaration of Principle yang dicetuskan ini, Ivy Ledbetter itu akhirnya dia bisa menarik simpati rakyat Amerika karena melakukan pendekatan yang berbeda terhadap menghadapi permasalahan di sekitar public relation. Contohnya, misalnya ketika ada perusahaan kereta api di Amerika Serikat itu berusaha menutupi peristiwa kecelakaan yang terjadi yang disebabkan oleh perusahaannya, namun oleh Ivy Ledbetter ini disarankan untuk menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi ketika terjadi kecelakaan akibat yang diakibatkan oleh kereta api oleh perusahaan tersebut, oleh perusahaan kereta api di Amerika Serikat, itu Ivy Ledbetter mencetuskan bahwa untuk daripada ditutupi, lebih baik dibuka sekalian informasinya, jangan ada yang ditutupi. Karena apa? Karena masyarakat yang mendapat informasi secara lengkap tentu akan mempunyai pandangan yang berbeda. Misalkan dari peristiwa itu, maka Ivy Ledbetter berhasil menarik simpati dari rakyat Amerika karena memberikan informasi yang dibutuhkan, tidak menutup-nutupi apa yang seharusnya terjadi, fakta yang terjadi. Seperti itu. Dasar dari sikap Ivy Ledbetter dalam mengatasi permasalahan itu ya ini, Declaration of Principle tentang public relation. Kembali lagi ke pekerjaan seorang public relation atau humas. Pekerjaan seorang humas adalah mempromosikan pengertian dan pengetahuan akan seluruh fakta-fakta tentang runtutan situasi atau sebuah situasi yang sedemikian rupa sehingga mendapatkan simpati atas kejadian tersebut. Jadi berkaca dari tadi yang saya jelaskan mengenai ketika masyarakat diberikan informasi secara atau fakta-fakta yang sesuai, tidak ada yang ditutupi oleh perusahaan, maka
perusahaan tersebut akan mendapatkan simpati dari masyarakat, karena fungsi seorang humas adalah menarik simpati dari masyarakat terhadap kondisi perusahaan yang dijalankan. Sedangkan fungsi humas menurut Edward L. Bernays, humas memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan penerangan kepada publik. Yang kedua, melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik. Kemudian yang ketiga, untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, yaitu humas memiliki peran penting dalam membantu menginformasikan pada publik internal atau di dalam organisasi dan publik eksternal atau masyarakat dengan menyediakan informasi akurat dalam format yang mudah dimengerti, sehingga ketidakpedulian akan suatu organisasi, produk, atau tempat dapat diatasi melalui pengetahuan dan pengertian. Jadi intinya humas ini adalah menghubungkan antara masyarakat dengan perusahaan atas kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian, humas juga dapat menciptakan ketertarikan publik pada suatu situasi yang bisa jadi berpengaruh besar dalam suatu organisasi atau kelompok orang. Jadi, itu fungsi-fungsi humas menurut Edward L. Bernays. Sedangkan kegiatan humas, 70% kegiatan dari humas berhubungan dengan tulis-menulis selain tugas-tugas lainnya. Di antaranya adalah yang pertama yaitu merancang pesan tematik agar pesan yang disampaikan oleh organisasi memiliki keseragaman atau keterkaitan pesan. Yang kedua, melakukan segmentasi media, di mana seorang humas harus mampu memformulasikan keseimbangan saling dukung antar media cetak dan elektronik. Jadi antara media cetak atau sekarang paper atau koran, tapi sudah jarang digunakan, dan media elektronik seperti halnya internet atau website atau segala macam seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi interaktif. Lalu yang keempat, menjaga reputasi perusahaan dan citra produk melalui pemanfaatan kekuatan pesan dan atau komunikasinya. Kemudian yang kelima yaitu iklan multiguna. Yang keenam adalah penjualan simpatik. Yang ketujuh, melakukan iklan layanan masyarakat. Dan yang kedelapan, pemasaran melalui mulut ke mulut. Dan yang kesembilan, ajang pemasaran khusus, di mana aktivitas dirancang untuk melibatkan khalayak atau masyarakat. Yang terakhir, memanfaatkan komunikasi yang akrab untuk pelanggan. Jadi menjalin komunikasi dengan baik dengan para pelanggan. Kemudian selanjutnya produk-produk yang ditulis humas antara lain yaitu siaran pers atau press release. Yang kedua latar, yang ketiga media internal, selanjutnya laporan tahunan, advertorial, profil perusahaan, lembaran berita, penulisan komentar, penulisan naskah, dan iklan layanan masyarakat. Apabila perlu penjelasan silakan ditanyakan di forum diskusi. Kemudian organisasi profesi humas. Organisasi profesi merupakan suatu wadah profesional di dalamnya yang dikembangkan dan mengadakan studi profesi. Terbentuknya organisasi profesi ini menunjukkan adanya komitmen dari para profesionalnya untuk semakin mengukuhkan jati diri. Terbentuknya organisasi profesi humas di Indonesia sendiri pada tahun 1972, yaitu dengan nama Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Tujuan dari Perhumas sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meningkatkan hubungan dan keterampilan profesional hubungan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, memperluas kontak dan pertukaran mengenai hubungan masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman di antara anggotanya. Yang keempat, menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi serumpun dengan bidang hubungan masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Jadi itu tadi tujuan Perhumas. Selanjutnya, peran marketing public relation dilihat dari segi pemasaran. Yang pertama yaitu mengadakan riset pasar untuk mengetahui informasi bisnis sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menciptakan produk yang sesuai dengan hasil riset. Kemudian yang ketiga, menentukan harga yang rasional dan kompetitif. Yang keempat, menentukan target konsumen.
Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan kampanye promosi produk untuk bersaing. Dan yang terakhir, komitmen terhadap purna jual dan kepuasan pelanggan. Jika dilihat dari sisi komunikasi, berperan untuk menumbuhkan citra positif ke perusahaan dan pihak eksternal dan membina hubungan positif antar pihak stakeholder untuk menumbuhkan corporate culture yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan mengenai organisasi kegiatan humas. Apabila ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.